Ya, Odi, kita akan membahas nih tentang salah satu produk Sabda yang kamu sangat kenal ya, mestinya aplikasi Alkitab Sabda. Nah, karena ini aplikasi sudah cukup lama nih, sejak tahun berapa ya, Odi? Kalau aplikasi awalnya mungkin sekitar 2012 dulu ya. Oh. Yang paling tua versi yang pertama kali. Ya. Tapi yang Alkitab Sabda? Aplikasi Alkitab Sabda yang sekarang 2015 kira-kira. Ya, sudah 5-7 tahun ya. Sudah 7 tahun, jadi sudah pasti sudah lama sekali. Adi, apakah ada banyak orang yang pakai aplikasi Alkitab Sabda saat ini? Kalau bicara tentang yang download, kita bicara statistik Bu ya. Berarti kalau kita lihat di Google Play Store saja, itu tuh sudah aplikasi ini sudah di-download sebanyak lebih dari 5 juta kali. Wow. Nah, itu baru yang biru. Ada juga yang hijau, itu juga 5 juta kali, berarti kalau digabung lebih dari 10 juta kali. Ya, ternyata banyak sekali ya orang-orang yang sudah memakai aplikasi ini. Mungkin kalau kita ketemu dengan 10 orang gitu ya, terus mereka suruh buka HP-nya, kemungkinan aplikasi Sabda yang ada di sana. Iya. Oke. Ya, kita akan tanya-tanya banyak ya tentang Odi. Kalau ada yang masih penasaran, silakan buka aplikasi Alkitab Anda, atau kalau enggak buka HP dulu dan lihat aplikasi Alkitab apa yang Anda punya, dan kemungkinan nih salah satu dari ini nih ya. Ada 2 aplikasi yang tadi disebutkan oleh Odi, ada yang biru dan satu lagi ada yang hijau ya. Odi, aku mau tanya nih, kalau banyak sekali yang sekarang sudah download nih, menurutmu apakah aplikasi ini berarti cukup populer dan orang suka memakainya? Saya kira sangat populer Bu ya. Kalau kita lihat tadi, karena Android itu pengiriman utamanya lewat Play Store, dan kita bisa lihat kalau di Play Store itu ratingnya 4,8 dari 5. Itu berarti kan sudah nyaris sempurna. Dan kalau lihat dari beberapa testimoni pengguna, banyak yang suka aplikasi Alkitab Sabda karena aplikasi itu ringan. Dia tidak makan banyak space gitu. Betul. Tapi walaupun ringan, fiturnya juga komplit, tetap lengkap. Fiturnya nggak main-main gitu. Ya, bukan cuma untuk baca doang ya. Betul, ada banyak fitur lainnya. Lalu juga bonusnya dia tanpa iklan dan bisa dipakai secara offline, dimanapun, kapanpun, tidak perlu akses internet gitu. Iya, teman-teman, mungkin ada banyak yang sudah memakai dan mungkin punya kesaksian sendiri-sendiri. Nah, ini kita akan dengar dari Odi. Ada nggak yang Odi bisa kasih lihat ke kita testimoni dari mereka? Kira-kira ngomongnya apa nih? Boleh, kita bisa lihat mungkin di kalau dilihat di layar, ada kita buka di Play Store kita, lalu coba scroll ke atas. Nah, di sini coba berhenti di sini ada akun Google, dia bisa bilang bintang 5 langsung nggak pakai lama, fiturnya lengkap banget, bisa buat tanda juga. Jadi ada banyak komentar-komentar seperti ini yang sangat memberkati juga seperti itu. Mungkin kalau naik lagi, puji Tuhan, saya suka mudah mencari pasal, ayat, kalimat dalam Alkitab dan seterusnya. Gitu. Oh, ternyata banyak ya? Banyak sekali. Kalau saudara lihat komentar di Play Store, nah, kalian bisa lihat kenapa mereka suka dengan aplikasi ini. Ya, tadi Odi, kamu bilang katanya yang biru udah di-download berapa? 5 juta kali. 5 juta. Lebih dari 5 juta kali. Lebih dari 5 juta kali. Yang hijau? Hijau juga sama. Sama, wow. Mungkin banyak yang penasaran nih, kenapa ada hijau, ada biru? Ada gambarnya sama loh nih. Iya, sama persis. Iya. Jadi ini sebenarnya aplikasinya sama ya? Sama persis Bu. Sama persis. Jadi kalau saudara punya 2 di HP saudara, mungkin salah satu nggak perlu gitu ya? Iya. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran boleh tanya ke Odi juga nih, kenapa harus ada 2 aplikasi yang sama persis, cuma warnanya doang, logonya yang beda gitu ya? Iya benar. Jadi ada 2 aplikasi, yang biru ini aplikasi Alkitab Sabda, lalu yang hijau ini aplikasi Alkitab dari Yuhu. Oh, namanya beda. Jadi bukan hanya warnanya yang beda, namanya juga beda. Nah, tapi isinya sama. Isinya sama persis. Dari segi fitur, dari segi konten, semuanya sama. Nah, kedua aplikasi ini sebenarnya awalnya yang mengembangkan adalah Yuhu gitu, dan itu sudah sangat memberkati banyak orang Bu.
Nah, makanya kita juga bikin kesepakatan dengan pengembang untuk bikin satu cloning aplikasi yang sama persis supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, itu kurang lebih itu yang bisa kita jelaskan. Jadi yang hijau lebih lama, lalu baru kemudian yang biru. Tapi dua-duanya sama, gitu ya. Ya, karena pengembang dari yang hijau ini juga adalah sahabat dari Sabda, dan kita sekarang bermitra dan menyediakan Alkitab ini untuk banyak dipakai oleh banyak orang. Ya, oke. Ya, mungkin semoga penasaran saudara sudah terjawab sekarang ya. Ya, karena banyak banget tuh yang tanya ya. Kenapa dua? Iya, oke. Mau tanya juga nih Odi, pertanyaan berikutnya, apa pengalaman Odi yang paling memberkati, karena kan kamu kerja di divisi ITS ya, dan salah satunya adalah menyediakan aplikasi-aplikasi Sabda. Sebenarnya ini bukan aplikasi Sabda, bukan cuma ini doang ya? Ada berapa Odi? Totalnya ada lebih dari 25. Oh, ada banyak aplikasi lain ya, bukan cuma Alkitab saja, tapi ada banyak. Nah, mungkin Odi bisa share ke kita nih, selama melayani di Sabda dan ikut di dalam divisi ITS, kira-kira pengalaman apa saja yang berkesan, mungkin suka dukanya? Ya, kalau ditanya tentang pengalaman yang paling memberkati, mungkin satu kalimat yang paling mewakili Bu, itu Tuhan memampukan orang yang bersedia Dia panggil. Amin. Karena saya dari latar belakang, saya bukan orang IT, saya bukan programmer gitu. Tapi saya sejak dulu memang suka utak-atik gitu, hobi utak-atik dan antusias dengan teknologi. Nah, kamu sendiri dari latar belakang pendidikan apa? Saya sendiri lulusan sastra Inggris. Oh, sastra Inggris tapi bisa di ITS? Iya. Senang dengan IT ya? Betul. Iya. Nah, itu salah satu cara Tuhan juga untuk memberkati saya. Dari dulu saya suka kan dengan teknologi, dan begitu bergabung dengan Sabda pelayanan, saya bisa merasakan kalau Tuhan itu mengarahkan minat saya terhadap teknologi untuk melayani Dia. Dan itu Dia memampukan saya bukan siapa-siapa, saya nggak tahu IT sama sekali, tapi bisa terlibat dalam divisi ITS, lalu juga bisa terlibat dalam pengembangan aplikasi ini. Dan kalau dengar testimoni dari orang-orang yang terberkati oleh aplikasi ini tadi, itu juga jadi berkat tersendiri buat saya. Ya, amin. Jadi teman-teman jangan khawatir kalaupun mungkin kalian dari jurusan yang berbeda, tapi kalau minat kamu sungguh-sungguh ingin diberikan bagi Tuhan, Tuhan bisa memperlengkapi ya. Amin. Tuhan bisa memberikan berkat melalui apa yang kita lakukan. Nah, Odi, kita sekarang siap untuk mengunbox aplikasi Alkitab Sabda ini. Nah, tadi kan lihat seputarnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat isinya. Oke, Odi, ceritakan ke kita sebenarnya istimewa dari aplikasi Sabda ini apa dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi Alkitab yang lain? Ya, aplikasi Alkitab Sabda dan Ibu itu fiturnya yang sangat kita banggakan gitu ya. Seperti tadi dia bukan hanya sekedar aplikasi untuk membaca Alkitab, tapi dia juga punya fungsi-fungsi yang lain. Jadi yang pertama, Alkitab Sabda itu multiversi. Ada banyak tersedia versi-versi terjemahan Alkitab, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Bahkan bahasa suku. Waduh, totalnya berapa ya? Lebih dari 200 kayaknya Bu. Wow, bahasa sukunya aja udah banyak bahasa sukunya saja udah banyak itu. Ya, kira-kira suku apa saja tuh? Kalau yang ya, suku-suku semuanya besar, ya. Mungkin nggak 80, tapi paling tidak yang Odi ingat. Ya, kalau yang suku-suku besar yang pasti ada itu Jawa, Sunda itu pasti ada. Tapi juga Batak juga ada. Dan ada suku-suku yang lain yang mungkin kita nggak dengar. Saya sendiri juga nggak tahu kalau suku. Belum pernah dengar ya. Tapi ada Alkitabnya. Itu pekerjaan Tuhan untuk menyampaikan Injil memang benar-benar luar biasa. Ya, jadi teman-teman yang punya bahasa suku coba cek deh. Nanti bisa download, jadi cek dulu apakah ada bahasa suku yang kalian bisa pakai, nanti lalu bisa download ya. Oke, apalagi keistimewaannya? Ada fitur yang khusus? Ya, itu tadi multiversi, baru bicara tentang versi Alkitabnya. Jadi kita juga bisa membandingkan. Jadi bukan hanya membuka satu versi, tapi dua versi sekaligus. Lalu itu juga multifungsi, jadi kita bukan hanya baca, kita bisa menambahkan catatan, kita bisa menambahkan label, pembatas buku. Lalu kalau Alkitab cetak biasanya kita kasih stabilo gitu, nah itu juga bisa. Oh, kita kasih jejak juga bisa. Iya, Alkitab Anda tidak harus cuma putih semuanya, tapi bisa warna-warni dengan diberikan highlight.
Ya, oke. Apalagi Odi? Lalu ada juga yang tidak terkait secara langsung dengan Alkitab, kayak misalnya rencana baca, itu kan menolong kita untuk baca Alkitab secara teratur. Rencana baca 1 tahun maksudnya? Rencana baca untuk 1 tahun. Wow, ya. Nah, itu ada beberapa pilihan rencana baca juga. Nah, itu. Lalu juga ada kidung. Kita juga bisa kidung nyanyian pujian. Betul, kidung hina, itu juga ada buku-buku. Lalu juga ada fitur-fitur yang lain yang kita akan ulas lebih lanjut nanti. Oh ya, kita akan lihat lebih banyak lagi nanti ya. Oke, tadi Odi bilang bahwa itu semua fitur-fitur itu sangat menolong kita untuk mempelajari Alkitab. Maksudnya untuk studi Alkitab. Untuk studi, betul. Oh ya, wow, teman-teman, bukan hanya untuk baca loh, kalian bisa juga untuk melakukan studi Alkitab. Nah, gimana Odi? Mungkin teman-teman sudah penasaran nih, bisa demo kah? Boleh. Nah, tapi sebelum kita demo, Bu, mungkin saya kasih sedikit konteks gitu ya, supaya kita nanti bisa dapat manfaat yang paling maksimal gitu. Nah, ada perbedaan antara membaca dan studi Alkitab. Kalau membaca ya kita hanya butuh Alkitab saja gitu. Tapi untuk melakukan studi, kita perlu alat-alat yang bisa menolong kita juga untuk mempelajari Alkitab secara lebih mendalam. Nah, lewat Alkitab Sabda, dia bisa gitu. Ada fitur yang menolong kita untuk melakukan studi secara lebih mendalam itu tadi. Nah, itu yang membuat kita penasaran nih. Kita udah nggak sabar nih, pengen lihat demonya gimana nih. Kalau kita mau belajar Alkitab dengan lebih mendalam, pakai HP. Wow, dulu sih kepikiran aku nih, kalau sebelum ada zaman HP nih, waduh kalau belajar Alkitab tuh susah banget ya. Banyak bahan yang harus dibeli, macam-macam. Sekarang ternyata di meja. Ya, ternyata di HP ini sudah ada. Nah, Odi akan kasih lihat gimana caranya untuk saudara melihat fitur-fitur yang tadi udah disebutkan oleh Odi. Oke, kita akan masuk ke demo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti teman-teman admin teknis bisa kasih jempol kalau udah tampil. Ya, ini tampilan yang saya pikir sudah cukup familiar untuk sahabat sekalian Alkitab. Kita akan coba buka misalnya di Kisah Para Rasul 1 gitu ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 1, ini karena di Sabda kita lagi PA Kisah Para Rasul ya, Bu? Ya. Iya, oke. Nah, misalnya kita lihat di sini. Ketika kita membaca Alkitab, ya kita cukup membaca apa yang sudah ada di situ, gitu kan? Hai Theophilus dalam buku yang pertama dan seterusnya. Tapi kadang kita ketika melakukan studi Alkitab, kita pengen tahu nih, kitab ini sebenarnya ditulis oleh siapa misalnya, atau pasal ini secara umum berbicara tentang apa. Kita bisa menggunakan aplikasi Alkipedia. Nah, misalnya kita coba tap satu ayat, lalu kita pilih More button, dan kita pilih panduan. Nah, di sini kita akan dibawa ke layar aplikasi Alkipedia yang memuat berbagai informasi pengantar untuk kitab Kisah Para Rasul. Oke, nah kita kembali ke layar aplikasi Alkitab. Misalnya ketika kita membaca, katakanlah saat kita nyampe ke ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Mungkin kita, barangkali kita pengen tahu sebenarnya Roh Kudus itu maksudnya apa sih? Gitu. Nah, aplikasi Kamus Alkitab bisa menolong kita. Kita pakai tab satu ayat lagi, lalu kita pilih kamus. Nah, di sini kata-kata yang dicantumkan dalam kamus akan tampil. Lalu kita bisa pilih kata yang ingin kita pelajari untuk melihat pengertiannya. Nah, kita juga bisa buka kamus supaya bisa lihat fitur yang informasi yang lebih lengkapnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti bisa coba sendiri ya di rumah. Tapi harus di-download dulu aplikasinya. Oh gitu ya? Iya. Oke, kita kembali lagi. Ada juga aplikasi lain yang bisa menolong kita adalah tafsiran. Kita buka ayat yang sama misalnya. Odi, sebentar ngomong-ngomong ya. Kamu bilang ada aplikasi tafsiran, ada aplikasi kamus. Itu maksudnya kita harus download juga aplikasi-aplikasi itu? Iya, betul, Bu. Oh, bisa kasih lihat logonya buat teman-teman supaya mereka juga tahu itu yang disebut-sebut tadi. Mungkin bisa berhenti dulu demonya sebentar ya. Oke. Nah, ini tadi aplikasi Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara, aplikasi Alkitab Sabda dan Ibu. Lalu ini daftar ekosistem aplikasi studi Alkitab Android dari Sabda. Ini ya, kita bisa lihat ada aplikasi apa saja di situ. Ada aplikasi Alkipedia, aplikasi Kamus Alkitab, lalu aplikasi tafsiran, dan juga aplikasi Peta Alkitab.
Oh, jadi itu semua harus di-download dulu. Teman-teman jangan cuma download Alkitab saja, tapi harus download juga aplikasi yang tadi disebutkan ya, yang 4 ini harus di-download juga. Kalau supaya lebih mudah, gimana caranya untuk tahu ini semua di mana? Saya punya satu trik ya. Ketika masuk di Play Store, saudara bisa masukkan langsung kata sabda. Nah, nanti semua ini akan langsung deret-deret gitu ya. Semua punya sabda akan keluar. Jadi saudara bisa mendownload minimal untuk studi ini ya, 4 ini ya. Betul. Oke. Ya. Oke, jadi ini beda dong Odi dengan aplikasi-aplikasi Alkitab lain yang kita tahu. Iya. Nah, teman-teman, inilah yang salah satu yang diunggulkan di dalam aplikasi dalam aplikasi Alkitab Sabda, karena 5 aplikasi ini terintegrasi sehingga tadi waktu Odi mendemokan, saudara bisa mencari kata, saudara bisa mencari tafsiran dan lain-lain, itu karena sudah terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Yang lain nggak usah dibuka kan ya? Tidak perlu. Tidak perlu dibuka dari aplikasi Alkitabnya. Ya, jadi hanya dibuka Alkitabnya saja. Terus yang lain itu nggak usah dibuka, tapi dia sudah bisa melompat-lompat ada di Alkitab kita, gitu ya. Ini cara orang bodoh untuk ngomong tentang teknologi karena nggak ngerti. Iya, nih tapi Pak Bobi tahu tuh ya, dia ngerti banget tuh. Jadi saya nggak ngerti, kalah dengan Pak Bobi. Oke, gimana nih? Kayaknya suatu ketika kita perlu training nih, Odi. Iya betul Bu, ini kalau dijelaskan dalam waktu 30 menit kayaknya terlalu singkat. Iya, ini tadi kalau lanjut demo mungkin habis waktunya ya, karena kita setengah jam harus sudah off nih. Jadi gimana nih Odi, ada jalan keluar nggak nih? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mau belajar ini secara mandiri, nah kita sudah sediakan banyak dokumentasi, lalu juga video-video seperti tutorialnya gitu. Nah itu bisa diakses di situs android.sabda.org. Android.sabda.org. Ya. Tampilannya seperti yang ada di layar ini. Wih, Androidnya baca Alkitab loh Androidnya. Ya Android aja baca Alkitab kita juga habis. Nah jadi di sini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat aplikasinya yang sudah tersedia di situ. Nanti bisa langsung download. Lalu juga ada disediakan tutorial aplikasi untuk belajar secara mandiri. Nah, ini yang menarik. Teman-teman kalau mau belajar dulu sendiri, saudara sudah ada panduannya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, ada juga videonya. Ada kalau yang ini kan sifatnya grafis, tapi ada juga nanti menu di video juga ada. Ada juga dokumen yang berupa PDF. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses juga. Oh, sebenarnya udah lengkap ya? Lengkap sekali Bu. Ya, ada kendala nggak? Maksudnya orang kalau belajar sendiri Kak, karena kemungkinan ada banyak orang ya memakai Alkitab, aplikasi Alkitab Sabda itu hanya untuk baca Alkitab saja. Ya. Tapi mereka nggak tahu kalau itu bisa lebih daripada itu. Gimana caranya? Kalau anak muda sih biasanya akan coba-coba sendiri ya. Iya, mungkin kalau yang lebih tua mungkin bisa minta bantuan anaknya atau temannya yang lebih atau cucunya. Betul. Iya. Okay. Nah, ada apakah Sabda menyediakan training atau apa untuk bisa memakai aplikasi ini secara maksimal? Karena saya sendiri sudah pakai ya, dan itu tuh banyak banget manfaatnya dan banyak sekali aplikasi fitur-fitur yang dulunya saya nggak ngerti gitu. Setelah dari training itu dan sekaligus saya juga akhirnya membawakan training, saya melihat banyak sekali orang yang sebenarnya nggak ngerti. Kira-kira Sabda menyediakan bisa diundang itu untuk memberikan training? Kalau dulu sebelum pandemi kita beberapa kali melakukan roadshow Bu ya. Kita datang karena diundang di satu gereja misalnya atau satu kelompok pelayanan gitu, kita mengadakan training untuk bagaimana menggunakan aplikasi Android ini untuk studi Alkitab. Nah, tapi sekarang karena kita sudah ada Zoom, kita tidak perlu jauh-jauh gitu macam. Oh, masih bisa berarti ya? Masih bisa. Jadi training pakai Zoom pun mungkin? Masih dimungkinkan. Ya. Atau malah kita tidak lagi terbatas jarak ya, karena kalau dulu kan kita harus mempertimbangkan juga kalau terlalu jauh mungkin tidak bisa. Tapi sekarang kita punya meeting online, kita punya banyak cara untuk latihan. Tinggal kontak Sabda aja. Kontak ke Sabda. Kalau saudara ingin mendapatkan training bukan hanya untuk diri sendiri ya, kalau diri sendiri mah belajar sendiri.
untuk kelompok PA, untuk gereja, atau untuk teman-teman yang dalam jumlah yang cukup banyak mengundang rekan-rekan, keluarga dan lain-lain ya yang banyak orang bisa ikut ambil bagian, silahkan kontak Sabda, nanti Odi yang akan memberikan training, iya nggak? Bisa, saya dan tim tuh, enggak saya sendiri. Iya betul, iya betul. Nah Odi, ini ternyata sangat banyak. Kemungkinan teman-teman sudah pada mulai memberikan pertanyaan ini. Tapi sebelum itu saya ingin teman-teman menulis pertanyaan lebih banyak lagi untuk nanti akan dijawab oleh Odi ya. Nah, sementara itu saya akan bertanya satu sebelum saya nanti akan bacakan pertanyaan yang saudara sedang tulis ya. Oke, Odi, sorry, ketendang deh. Ya, Odi, apakah aplikasi ini hanya bisa hanya bisa dilakukan dengan ponsel Android? Kalau aplikasi Android-nya sendiri, maksudnya aplikasi Alkitab Sabda, memang hanya bisa diakses lewat HP Android. Tapi semua bahan yang ada di dalamnya dan juga aplikasi-aplikasi yang terintegrasi lainnya itu bisa diakses dari perangkat manapun. Jadi kalau misal gak perlu pakai Android, mungkin kalau punya iPhone atau iPad, mungkin juga punya PC atau Mac, bisa langsung masuk ke situs alkitab.sabda.org. Alkitab.sabda.org itu ada ya, bahannya banyak. Ya, semua bahan yang ada di Alkitab Sabda di Android semua ada di situ dan lebih banyak lagi. Jadi itu kalau mau lebih lengkapnya gitu, malah ke situ ya. Oke. Jadi kalau saudara ingin bahan lebih banyak lagi, malah saudara bisa ke situs alkitab.sabda.org. Dan tadi Odi juga menyebut ada beberapa yang lain, misalnya. Ya, misalnya juga kita punya beberapa aplikasi yang kita kembangkan juga untuk iOS. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa kunjungi tuh sabda.app untuk tahu apa saja sih yang kita sediakan lewat platform itu juga. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya iPhone, saudara ingin pakai beberapa bahan-bahan yang ada di Sabda juga punya. Betul. Ya. Kalau pakai isi juga masih bisa software Alkitab Sabda, Bu. Itu malah jauh lebih lengkap lagi, Pak. Ya. Nah, itu nanti akan di-unbox lain kali. Oh, iya. Oke, kita akan lihat nih Odim, ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Oke, saya melihat tadi ada nih, apa bedanya hijau dan biru? Sudah terjawab ya, jadi kita nggak usah memberikan pertanyaan itu lagi. Lalu juga ada komentar atau tanggapan, website Sabda juga sangat membantu dalam saat teduh. Ini website Sabda itu maksudnya yang tadi ya, yang alkitab.sabda.org ya? Iya. Iya. Oke, lalu tadi ada komentar juga dari Pak Bobi. Yang biru dulu sering force close di Android, yang hijau lebih stabil di Android. Sampai sekarang atau hanya dulu? Harusnya cuma dulu sih, Bu. Hanya dulu, Pak. Sekarang sudah enggak. Jadi pakai dua-duanya, salah satu tidak ada perbedaan dan silakan pilih salah satu, tidak ada masalah, gitu ya. Kemudian yang Pak Hardi Wiono, yang hijau itu Alkitab versi apa ya? Alkitab versi apa? Wah, Pak Hardi nih nggak ngikutin tadi yang dijelasin nama si Odi nih. Iya, Alkitab yang biru dan hijau sama, Pak, sama persis. Sama persis. Dari versi apa tergantung versi yang Bapak download. Jadi bisa lebih dari satu versi, Pak. Ya. Tadi udah dijelasin sama Odi, ada banyak versi. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, kemudian bahasa suku juga ada. Jadi kalau ditanya versi apa, ada berapa tadi? 200. 200 versi Pak Hadi. Oke. Lalu Pak Hadi tanya lagi, Yuku kan? Ya, yang Yuku itu yang hijau, Pak. Ya, yang Yuku hijau. Yang biru namanya Sabda. Jadi silakan pilih salah satu. Itu pemiliknya sama karena kita bermitra ya. Oke. Ada komentar juga dari Ibu Broto, keren ya bisa tampil Alkitabnya, tadi itu bisa didemoin gitu ya. Nah itu salah satu hal yang kelebihan yang kita lihat dengan perkembangan teknologi. Oke, ada lagi? Oh tidak ada lagi. Teman-teman kok nggak pada tanya sih? Silakan tanya lagi.
Nah, Odi, masih ada satu pertanyaan nih yang masih saya ingin tanyakan. Kalau ada teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan terkait aplikasi Alkitab Sabda, gimana tuh caranya? Kalau di aplikasi Alkitab sendiri sudah ada fitur untuk kirim saran, Bu. Itu namanya fitur kotak saran. Kotak saran. Nah, itu. Di aplikasinya? Di aplikasinya sudah. Bagian mana itu? Nah, agak tersembunyi. Nah, itu Bapak Ibu Saudara bisa buka navigation drawer-nya yang di sebelah kiri atas. Burger. Kita coba, mungkin demonya sudah nyala ya. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, itu kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di aplikasi Alkitab, buka navigation drawer di sebelah kiri. Kiri atas? Ya, kiri atas. Nah, itu di bawah, paling bawah nanti ada pilihan bantuan. Nah, coba pilih bantuan itu, lalu ada fitur kotak saran. Nah, nanti tinggal ikuti instruksi yang ada di situ. Tapi itu baru salah satu cara. Ada cara lain. Gimana caranya? Banyak cara sebenarnya. Ada banyak cara. Ya. Selain itu tadi fitur built-in, Bapak Ibu Saudara juga bisa kirim email langsung ke Sabda. Ya, alamatnya apps@sabda.org. Atau yang lebih gampang ilsa.sabda.org. Ilsa@sabda.org juga bisa. Ya. Nah, lalu juga saya memperhatikan ada juga beberapa pengguna yang kirim saran dan masukan lewat Play Store. Jadi kalau mereka kasih komentar rating, Play Store juga bisa ya? Ya, ada bisa cara itu, tapi saya tidak merekomendasikan karena mungkin kita mengeceknya akan jauh lebih susah. Ya. Kalau lewat email, karena banyak banget ya, banyak sekali. Kalau lewat email atau lewat kotak saran, kita akan langsung tahu kalau ada. Langsung saudara akan dapat jawaban ya. Ya. Gitu. Bisa juga dengan WA. WA bisa juga ke nomor Sabda. Ya. Sabda punya beberapa nomor WA, teman-teman yang punya punya kontak dengan Sabda manapun boleh, bisa. Terus Sabda juga punya medsos, medsosnya banyak. Saudara boleh kontak salah satu medsos dari Sabda, entah itu IOPA, entah itu Sabda_Ilsa, atau komik, atau apa lagi, MLC, pokoknya semua deh. Semua medsosnya Sabda boleh saudara pakai untuk melaporkan kalau ada masukan ya. Wah, bagus sekali. Nanti teman-teman dari admin dari Sabda yang ikut hadir hari ini bisa di kolom komentar nomor WA Sabda juga bisa dicantumkan di sana ya. Saudara bisa lihat di sana. Oke, ini waktunya lumayan udah lewat. Terakhir. Apa harapanmu untuk pengembangan aplikasi Alkitab Sabda ke depan? Ya, harapan saya untuk aplikasi Alkitab, semoga aplikasi Alkitab bisa makin memberkati banyak orang. Itu yang pertama. Lalu yang lebih penting adalah semoga orang Kristen punya passion untuk baca Alkitab dan studi Alkitab. Jadi aplikasinya nggak hanya di-download, nggak hanya dipakai waktu hari Minggu saja, waktu khotbah, tapi bisa dipakai setiap hari kita merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Ya. Saudara, sebelum kita akan tutup bersama, ini ada satu komentar dari Ibu Victoria yang menurut saya agak aneh ini. Bukan aneh ya, tapi karena hari ini kita undang Odi, tetapi Ibu Victoria ini mengucapkan terima kasih kepada Hadi. Tidak apa-apa, betul Bu. Hadi itu bosnya Odi, karena dia koordinator di ITS. Minggu depan kita akan lihat Hadi, Bu. Ya, minggu depan Bu Victoria datang lagi ya, nanti akan ketemu Hadi. Oke, sempurna sekali ya aplikasi dari Sabda, banyak hal bisa didapati. Thanks Pak Hadi dan tim, berarti kamu juga. Iya. Tuhan memberkati senantiasa. Thank you Ibu Victoria. Doakan terus ya supaya tim ITS ini bisa memberikan yang terbaik dan terus akan ada kemajuan di dalam teknologi yang kita pakai untuk kita membaca Alkitab. Nah, saudara, sebenarnya masih banyak lagi tuh alat-alat yang dibuat oleh Sabda untuk kita bisa mempelajari Alkitab. Tapi ini adalah salah satu dan ini yang paling gampang karena semua orang punya HP ya. Dan itu aplikasi yang hampir semua HP punya gitu ya, ada. Selalu kalau nggak Yuku ya pasti Alkitab Sabda. Ya. Adi, thank you banyak. Teman-teman semoga mendapatkan berkat dari apa yang sudah kamu sharingkan dan kiranya Tuhan terus memakai kamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang kamu kerjakan.